Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Sulikatin dari Universitas Terbuka dengan NIM 501332433 dalam diskusi MPDR 5302 sesi 8 dengan judul Sistem Pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik. Diskusi kita yang pertama membahas tentang apakah sistem, jenjang, dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang berada di lingkungan sekolah saya. Negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura memiliki kesamaan prinsip dalam 3 hal, yaitu penjaminan akses dan mutu pendidikan dasar, penerapan pendidikan wajib 6 tahun, dan fokus pada kompetensi abad ke-21 yaitu berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Yang tujuan utamanya adalah membentuk warga negara yang berpengetahuan, beretika, dan adaptif terhadap perkembangan global. Dalam konteks pengalaman saya di SD Negeri Padangan 3, Kecamatan Krian Kidul, Kabupaten Kediri, semangat dan arah kebijakan pendidikan nasional terasa selaras dengan praktik pendidikan di negara-negara ASEAN. Kurikulum Merdeka misalnya, sejalan dengan pendekatan inovatif di Singapura yang menekankan kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital sejak pendidikan dasar. Penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila juga merefleksikan upaya regional untuk menanamkan nilai-nilai moral dan kebangsaan di tengah modernisasi pendidikan. Namun, perbedaan masih tampak pada aspek pemerataan sarana, kualitas guru, dan efektivitas manajemen sekolah. Dengan terus memperkuat kolaborasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat sekolah, saya yakin Indonesia dapat mengejar kualitas pendidikan yang setara dengan negara-negara unggul di kawasan Asia Pasifik. Nah, diskusi kedua kita tentang intisari artikel pengayaan oleh Nurholis 2016 yang berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN, apa yang perlu disiapkan? Artikel ini menegaskan bahwa pendidikan dasar berada di garda depan dalam menyiapkan generasi yang mampu bersaing di tengah arus pasar bebas dan kemajuan teknologi informasi. Pendidikan tidak boleh berhenti pada transfer ilmu, tetapi harus bertransformasi menjadi wadah pembentukan manusia yang utuh, cerdas intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Pendidikan harus menyiapkan peserta didik untuk hidup dalam dunia yang penuh perubahan dan kompleksitas nilai. Jadi, pendidikan dasar merupakan fondasi daya saing bangsa di era MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kedua, MEA membuka peluang sekaligus ancaman dengan terbukanya batas antar negara. Tenaga kerja dan lembaga pendidikan luar negeri dapat masuk ke Indonesia. Artinya, sistem pendidikan nasional harus memperkuat kualitas lulusan sejak jenjang dasar agar memiliki kompetensi global, berpikir kritis, komunikatif, kreatif, kolaboratif, serta menguasai teknologi dan bahasa asing. Ketiga, Nurholis menyoroti perlunya reorientasi kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum masa depan harus berbasis kebutuhan global, namun tetap menjaga nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Pembelajaran harus aktif, kreatif, dan berpusat pada siswa, bukan lagi sekedar hafalan. Prinsip student active learning menjadi kunci agar peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga adaptif dan berkarakter. Yang keempat, artikel ini menekankan pentingnya manajemen pendidikan yang partisipatif dan adaptif. Sekolah diharapkan meninggalkan pola birokratis menuju sistem post-bureaucratic organization yang menekankan kolaborasi, keterlibatan masyarakat, dan kepemimpinan visioner. Kepala sekolah dan guru harus menjadi agen perubahan yang mampu menghidupkan budaya belajar inovatif di sekolah.
Secara keseluruhan, artikel ini menggugah kesadaran bahwa pendidikan dasar harus direposisi sebagai fondasi peradaban abad ke-21. Sekolah tidak lagi cukup menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat lahirnya manusia Indonesia yang mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa ASEAN dan dunia tanpa kehilangan akar nilai kemanusiaan dan spiritualitasnya. Baik, berikutnya di sesi 3 kita akan membahas tentang isi video pada pengayaan sesi 8 modul MPDR 5302. Isi tayangan video pengayaan sesi 8 menunjukkan bagaimana negara-negara di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik membangun sistem pendidikan dasar yang adaptif terhadap perubahan global, sekaligus tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Dalam video tersebut ditampilkan kebijakan pendidikan di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia yang menekankan pentingnya inovasi kurikulum, digitalisasi pembelajaran, pemerataan akses, serta pembentukan karakter dan kewarganegaraan global atau global citizenship. Pesan utamanya ialah bahwa keberhasilan pendidikan dasar ditentukan bukan hanya oleh struktur persekolahan, melainkan oleh kualitas pengelolaan, profesionalisme guru, dan relevansi pembelajaran terhadap kebutuhan abad 21. Keterkaitan dengan materi modul 6 BMI Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara tampak jelas. Modul tersebut menjelaskan bahwa studi perbandingan pendidikan berfungsi untuk memahami keunggulan dan kelemahan sistem pendidikan di berbagai negara agar dapat diadaptasi dalam konteks nasional. Dalam modul disebutkan bahwa negara-negara maju di kawasan Asia Pasifik berhasil meningkatkan mutu pendidikan melalui kebijakan terintegrasi, yakni sinkronisasi antara kurikulum, sistem penilaian, dan pelatihan guru. Video pengayaan memperkuat konsep ini dengan menampilkan praktek nyata dari kolaborasi regional dan penerapan pendidikan berbasis kompetensi. Dengan demikian, isi tayangan dan modul 6 saling melengkapi. Modul memberikan dasar teoritis tentang pentingnya studi komparatif, sementara tayangan menghadirkan visualisasi empiris tentang bagaimana kolaborasi dan inovasi pendidikan di kawasan ASEAN dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk memperkuat mutu pendidikan dasar menuju daya saing global. Dari diskusi kita, mulai dari diskusi 1, 2, dan 3, kita dapat mengambil refleksi sekaligus harapan, yaitu Indonesia sudah berada di jalur yang benar melalui kurikulum merdeka dan penguatan karakter. Namun diperlukan peningkatan pada kompetensi dan motivasi guru, infrastruktur digital dan sarana pembelajaran, dan kemitraan antara sekolah dan masyarakat. Harapannya, pendidikan dasar Indonesia mampu sejajar dengan sistem pendidikan unggul di Asia Pasifik. Pendidikan dasar bukan sekedar tempat menanam ilmu, tetapi ladang menumbuhkan manusia yang siap berdiri tegak di tengah pusaran dunia tanpa kehilangan jati dirinya. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa. Sampai bertemu lagi pada diskusi kita sesi 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.